Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 12 dengan judul perikop hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini seperti kebanyakan orang. Kita sering takut ya. Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, janganlah takut. Janganlah takut. Burung gagak ini tidak menabur, tidak menuai, dan tidak punya gudang, tidak punya lumbung, tidak punya rumah, tapi tetap diberi makan oleh Allah. Rumput-rumput ini juga kan makhluk hidup. Mereka ini tidak berpikir kesusahan ya, gak khawatir kesusahan. Rumput ini yang penting tiap hari mereka melakukan proses fotosintesis. Itu saja tugasnya, melakukan tugasnya. Rumput itu nggak sampai khawatir climate change, perubahan iklim. Sekarang ini kan banyak sekali ya orang-orang yang khawatir climate change, perubahan iklim, sampai dibuat sebuah program ya dengan dana yang sangat maha dahsyat, maha besar, hanya demi kekhawatiran akan perubahan iklim. Ya, kalau saudara mungkin Google di internet ya, coba ketik climate change, nah, lalu akan muncul berbagai topik kekhawatiran manusia akan bumi ini yang semakin panas ya. Suhu di bumi yang semakin panas, mereka sangat khawatir ya. Ya, rumput ini tidak khawatir ya. Bahkan ketika hawa sangat panas, bahkan sampai ada kebakaran hutan atau pembakaran hutan itu, rumput-rumput ini santai saja. Tugas saya hanya berfotosintesis, menghasilkan daun-daun yang hijau ya. Tumbuh-tumbuhan ini nggak peduli ya, cuaca panas atau bahkan sumber air sedikit, mereka nggak peduli. Tugas mereka hanya berfotosintesis. Ya, kalau ada air diproses lalu diubah menjadi
zat klorofil atau hijau daun ya. Kalau nggak ada air ya sudah, kering ya mati. Kalau panas, kebakaran hutan ya sudah mati. Tapi tidak perlu khawatir. Kenapa khawatir juga toh? Apakah dengan khawatir lalu tiba-tiba ada air, tiba-tiba hujan turun, tiba-tiba suhu menjadi dingin? Enggak juga. Jadi untuk apa khawatir? Demikian juga hidupmu. Ini seperti Tuhan Yesus ini kan, lihat ini. Nih. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi maksudnya apa ini? Jadi kalau khawatir jalan kita lalu ditambah satu panjangnya, tambah satu hasta, ya enggak ya. Jalan kita ya tetap ya. Tugas kita tetap ya. Kalau kita khawatir apakah tiba-tiba di depan kita ada makanan gitu? Ya enggak lah. Kalau kita khawatir besok nggak punya baju, apakah tiba-tiba tuh selalu ada baju turun dari surga gitu ya? Nggak usah khawatir. Kalau kita khawatir besok mau makan apa, hanya khawatir saja ya. Apakah tiba-tiba terus datang makanan? Ya enggak juga ya. Ini yang penting ini. Lihat ini. Carilah kerajaannya ya. Dalam Injil yang lain dikatakan carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Maksudnya apa? Jadi nggak usah khawatir. Yang penting apa? Yang penting carilah dahulu kerajaannya. Janganlah takut. Yang penting carilah dahulu. Sebab semua hal-hal dunia itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ya. Mereka tidak mengenal bahwa ada Tuhan yang menyediakan. Dia pikir hanya dia manusia berhadapan dengan alam ini. Jadi mereka sangat khawatir. Climate change aktivis itu mereka sangat khawatir. Ya bukan berarti lalu kita seenaknya aja merusak alam, yang bukan begitu juga ya. Kita tetap menjaga alam. Jangan buang sampah sembarangan, itu yang paling penting ya. Sekarang ini yang lebih penting, yang urgent adalah pengolahan sampah ya. Coba tiap hari sampah itu kan sampai bergunung-gunung ya. Ini di Jogja sekarang nih udah tutup itu TPA-nya, tempat pembuangan air ya, yang ada di mana itu, di Piungan atau di mana itu udah penuh lalu ditutup. Nah sekarang biasanya sampah di rumah tuh diambil 2 kali seminggu. Ini udah lebih dari 10 hari nggak diambil-ambil juga. Ya, penyebabnya banyak ya. Jadi sampah itu lebih urgent daripada ngurusi soal perubahan udara, iklim. Sebab apa? Alam itu akan menyeimbangkan ya. Suhu itu akan menyeimbangkan ya. Hidup itu akan mencari jalannya. Tapi kalau sampah kita buang sembarangan ya, itu akan menyumbat saluran-saluran ya. Akan mengotori tanah, buat polusi tanah ya. Bau di mana-mana. Itu yang lebih urgent daripada masalah perubahan iklim ya. Lebih baik perubahan sampah itu lebih mutlak, lebih mendesak untuk dicarikan solusi. Mestinya pemerintah ini juga memberikan pengolahan sampah yang baik ya. Tidak perlu membebani tiap keluarga untuk membayar iuran sampah ya. Cukup dengan APBN itu cukup ya, hanya mengolah sampah aja kok ya. Nah, warga itu tugasnya adalah memilah-milah ya. Jadi sampah yang bisa dipergunakan lagi itu harus diolah lagi untuk dipakai lagi, dijadikan produk lagi. Jangan asal buang, asal timbun, dibuang ditimbun. Itu nggak bisa. Itu kalau plastik, apalagi aluminium foil, itu saset-saset sampo, saset-saset makanan, bumbu-bumbu, Indomie, segala macam, mie instan itu. Lalu ada berbagai macam sereal itu ya. Yang sereal susu, produk sereal yang pakai saset kan. Makan, minum makanan bergizi hari ini, tapi bungkusnya itu terbuat dari aluminium foil. Itu dibuang itu bisa tahan 1000 tahun itu payah itu. Kalau aluminium foil itu harus diolah kembali, dijadikan kembali bungkus-bungkus lagi ya. Mungkin untuk bungkus yang lebih kotor, misalnya bungkus untuk deterjen ya. Banyak kan sekarang tidak hanya bungkus plastik, tetapi yang lebih parah lagi bungkus aluminium foil, dari aluminium itu. Bungkus biasanya untuk makanan itu juga waduh parah, itu nggak bisa hancur itu.
1000 tahun, 3000 tahun nggak bisa hancur. Nah itu lebih urgent daripada masalah khawatir soal pemanasan global. Ya nanti pada musimnya akan dingin lagi ya. Ya memang itu salah satu konsekuensi dari bumi itu bertambah banyak manusia ya. Ya akhirnya mengeluarkan CO2 dari nafas kita ini, mengeluarkan CO2 ya. Itu secara otomatis akan menjadi panas ya. Tapi yang penting jangan khawatir. Lebih baik kita berdoa pada Tuhan, bilang kepada Tuhan, Tuhan, dunia ini makin banyak penduduknya Tuhan. Tiap manusia itu menghembuskan CO2, menghirup oksigen, menghembuskan CO2. Tuhan tolong, bagaimana ini Tuhan? Apakah Engkau akan menciptakan lagi planet yang baru ya Tuhan, yang tidak terlalu jauh Tuhan? Sebab planet Mars itu kan jauh, tidak ada oksigen, tidak ada air. Tuhan tolong ciptakan lagi bumi yang baru, yang dekat-dekat Tuhan, yang tidak terlalu jauh. Misalnya lebih dekat dari bulan misalnya gitu. Jadi ada planet kembar. Bisa. Lebih baik bilang sama yang punya dunia ini ya, yaitu Tuhan Yesus. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bumi sudah penuh, mohon diciptakan lagi planet baru supaya kita bisa bermigrasi ke planet baru gitu loh. Jadi tidak usah khawatir lah, biar nanti itu urusannya Tuhan. Urusannya kita, ini dia, carilah dahulu kerajaannya. Maksudnya adalah lakukan dulu tugas kita. Tugas kita apa? Kerja yang benar, jujur, tanggung jawab. Kalau minjem uang, kembalikan ya. Kalau nggak ngembalikan itu namanya merampok, nipu. Tugas kita kerja, jujur, jangan nyolong, jangan markup, proyek fiktif, kong kali kong. Itu kan banyak itu, markup, proyek fiktif, kong kali kong, apalagi yang mendapatkan keuntungan itu kan. Korupsi itulah itu istilahnya, korupsi. Korupsi itu kan markup, kong kali kong, nipu, proyek fiktif ya, tanpa tanda bukti terima, tanpa tanda bukti pembayaran, tanda bukti tanda terima dan sebagainya. Itu pokoknya yang tidak tertib administrasi itulah. Lalu ada tender yang curang ya, sudah direkayasa, pemenangnya si ini, bagaimanapun pemenangnya si ini, sebab si ini akan memberikan saya upeti. Kan banyak seperti itu ya. Pemenang tender itu memberi upeti, komisi kepada pejabat yang bersangkutan. Itu sangat umum ya. Udah tahu semua itu, ya gitu. Permainan kotor, itu bukan kerajaan Tuhan. Makanya carilah dahulu kerajaannya yang benar ya. Bukan kerajaan setan, kerajaannya Tuhan Yesus. Jangan cari yang lain. Nanti Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Karena ini, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu ya. Bapa tahu kita butuh makan hari ini, sudah pasti ya. Minimal 3 kali, mungkin tambah snack siang, snack sore ya. Kita seminar aja ada snacknya kan, diantara makan siang dan makan sore ya. Kita juga butuh pakaian, kita butuh handphone, butuh pulsa, butuh paket data. Sekarang itu kan seperti itu, paket data. Kita butuh akses internet yang cepat, kita butuh laptop, kita butuh kendaraan, kita butuh beli bensin, kita butuh beli gas, LPG, kita butuh beli makanan, kita butuh kesehatan, akses kesehatan, obat-obatan, sekolah, banyak. Bapamu tahu kamu memang memerlukan semuanya itu, tetapi carilah dahulu kerajaannya. Lakukan dulu kewajiban kita, tugas kita yang benar. Nanti Bapa akan memberikan apa yang kita butuhkan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.